Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas setiap berkat dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam situasi apapun, Tuhan terus menemani kami, sehingga saat ini kami dalam kondisi sehat dan baik. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami semakin hari semakin Engkau bentuk karakter kami, agar menjadi semakin baik, sehingga menjadi berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah Mari Bercermin. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat yang ketiga. Demikian sabda Tuhan. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hendak bepergian kemanapun, hal yang paling wajar kita lakukan adalah mencari sebuah cermin. Mengapa kita membutuhkan cermin? Karena kita ingin berpenampilan menarik dan memperbaiki suatu hal yang jelek yang terdapat di wajah atau tubuh kita. Cermin adalah alat yang paling jujur untuk menampakkan diri kita yang sesungguhnya. Segala hal yang jelek seperti jerawat, kotoran mata, riasan yang berantakan, rambut acak-acakan, ataupun keriput di wajah dapat ditunjukkan oleh cermin. Jika penampilan kita berantakan, namun kita tidak memperbaikinya, banyak orang yang akan menertawakan kita, dan hal itu akan membuat kita menjadi malu. Saudara yang terkasih, sebenarnya tidak hanya bercermin secara fisik yang kita perlukan, namun kita juga harus sering bercermin terhadap kepribadian atau karakter kita. Bagaimanakah kita bersikap kepada orang lain? Apakah kelakuan kita sudah mencerminkan pribadi Yesus sendiri atau mencerminkan kedagingan kita saja? Jangan sampai kita bisa menilai dan menghakimi orang lain, padahal diri kita sendiri masih banyak sekali kekurangan. Bercerminlah dahulu dan perbaiki diri kita sebelum kita menilai orang lain. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang serupa dengan hal ini, yaitu mengenai orang yang melihat selumbar di mata saudaranya, tetapi balok di matanya sendiri tidak kelihatan. Artinya, orang tersebut pandai mencari kesalahan atau kejelekan orang lain, namun kelakuan jeleknya sendiri tidak pernah ia ketahui dan ia perbaiki. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi orang yang munafik. Oleh karena itu, nasihat dari orang lain sangatlah kita butuhkan. Jangan pernah menolak saran dan teguran dari orang lain. Gunakanlah itu semua sebagai sarana untuk memperbaiki diri sendiri. Anggaplah teguran, nasihat, dan saran dari orang lain sebagai cermin, sehingga kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang perlu kita perbaiki. Dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 17 dikatakan, karena siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan ini
Tuhan mengajak kita agar kita memiliki karakter rendah hati, yaitu rendah hati mau dikoreksi dan dibentuk oleh Tuhan. Sebagaimana bejana yang dibentuk oleh seorang penjunan atau pembuat bejana dari tanah liat. Jika bejana itu ingin menjadi bagus dan memiliki kualitas yang baik, maka harus menurut kepada si pembuat bejana itu. Marilah kita bercermin untuk memperbaiki diri, agar hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin memiliki hidup yang dapat mencerminkan kepribadian-Mu, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tolonglah kami agar kami sering bercermin dan berbenah diri, sehingga kami semakin hari akan semakin memiliki karakter dan kepribadian yang semakin menarik. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan juga kepada kami dan kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan menolong, menyertai, dan memberkati kami. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama kepada para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan apapun yang dikerjakan seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.